Antologi Beautiful Surrender. Kita malam ini alhamdulillah dapat berkumpul meskipun dalam Zoom, hanya Zoom, tetapi insya Allah dapat menambah persaudaraan, silaturahmi bersama. Amin. Pada malam hari ini yang menjadi narasumbernya yakni Bapak Haji Taufik Kamil. Bapak Haji Taufik Kamil. Beliau berusia 69 tahun yang berdomisili di Kota Bandung. Beliau merupakan seorang pensiunan yang memiliki 2 putra. Putra pertamanya yaitu almarhum Kang Iksan, dan anak kedua seorang putri yang bernama Mbak Anissa, yang sekarang berusia 35 tahun. Bapak Haji Taufik Kamil ini merupakan seorang ayah yang tabah, insya Allah diberi kesabaran, insya Allah tabah pada tahun lalu ya Bapak ya, baru saja kehilangan seorang putra tercintanya, yakni almarhum Kang Iksan. Bapak Taufik, di dalam buku The Beautiful Surrender ini, apa motivasi jenengan, apa motivasi Bapak menulis kisahnya, menulis kisah yang pada saat itu memang benar-benar terjadi ke dalam buku antologi ini. Apa motivasi jenengan, Bapak? Mungkin bisa dibagikan kepada kita semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah. Sebetulnya asal mulanya adalah ketika pada tanggal 26 Juli 2021 anak saya dipanggil menghadap Allah. Ya, semua orang tua akan demikian. Rasa sebutlah hancur gitu ya. Tulang belulang itu rasanya dicabut juga gitu, sehingga dari WA pun kelihatan ya, terbaca oleh orang-orang yang membacanya bahwa saya itu apa ya sebutlah pikirannya juga kacau, sehingga saya punya teman-teman yang baik hati, antara lain salah satunya Teh Noi yang ada di sini ya, yang memberikan inspirasi. Ada Teh Ine dari Self ya, dua-duanya dari Self, Spiritual Emotional Freedom Technique. Mungkin Bu Nur pernah ikut ya, waktu saya dan Bu Lia menyelenggarakan untuk Puskim, berpemukiman PU. Mereka menyarankan saya untuk menulis saja lah, tulis ya semacam buku harian apa gitu ya. Jadi saya untuk terapi tadinya saya nulis saja ya nulis pakai ballpoint, tidak di laptop, karena memang waktu itu hancur, kacau dan sebagainya, sehingga
Ya saya nulis aja, saya paksakan nulis. Malah sama teh ini itu saya WA ya, saya curahkan ke, ke apa namanya yang kacau di hati saya curahkan, dibaca. Nah, sesudah menulis itu ada rasa sedikit lega ya, karena duka derita saya sudah tercurah sebagian ke kertas ini. Nah, kemudian saya oleh Teh Ine ini dikenalkan dengan Mbak Fufi. Di sini ada, saya manggilnya coach sebetulnya, seorang CEO dari penerbit Parama Cipta Karya. Beliau simpati terhadap tulisan saya. Kemudian beliau menyarankan ini lebih baik diterbitkan, karena kalau dari isinya kelihatannya banyak bisa para orang tua ya, khususnya orang tua atau ayah ibu maksudnya, bukan orang yang sudah tua saja. Ini buku bagus kalau diterbitkan. Ya, ini sudah jalan dari Allah. Allah menggerakkan Mbak Hufi ini, karena masih muda ya, saya panggilnya Mbak aja dulu di sini, menggerakkan hatinya sehingga, nah ini luar biasa. Buku yang dibikin itu adalah antologi ya, jadi ditulis oleh banyak orang. Ada 16 orang di sini penulis. Mereka ini penulis handal yang sudah sering menulis, 15 lagi itu. Tapi saya sebagai penulis baru, karena dinilai tulisannya bisa menginspirasi orang yang sedang kemalangan, saya ditaruh di nomor 1 nama saya di buku The Beautiful Surrender ini ya. Jadi di Beautiful Surrender ini ada 16 bab. Bab ke-1 itu ditaruh punya saya, ya, tulisan saya. Ini satu kehormatan yang luar biasa untuk saya. Semuanya sudah diatur oleh Allah, menggerakkan hatinya Mbak Fufi dan kawan-kawan yang sepakat menulis anakku, syuhadaku di bab ke-1 ya, bab ke-1. Tulisan yang lainnya bagus-bagus, tapi tulisan saya, kisah saya ditaruh di nomor 1. Alhamdulillah Ya. Ini ya satu, Pak. ini satu karunia dari Allah ya, yang luar biasa, yang menggerakkan hati teman-teman nih yang 15 untuk sepakat anakku syuhadaku di bab 1. Saya baru nulis, walaupun saya di waktu masih PNS menjadi Widya Iswara banyak nulis, tapi untuk ini saya belum, baru kali ini, dan luar biasanya kok ditaruh. Alhamdulillah. Berarti yang bisa ditangkap, motivasi dari Bapak Haji Taufik Kamil di sini menulis buku, menulis kisahnya, itu salah satunya tujuan utamanya untuk healing ya Pak ya, mencurahkan ya, betul, apa yang tadinya dipikirkan, apa yang dirasakan, begitu ya Pak ya. betul. Dari menulis itu, jadi apa yang dipikirkan itu sudah tertuliskan, sudah tercurahkan dalam tulisan semua, bisa sedikit lega gitu Bapak ya. Betul. Alhamdulillah. Kemudian pastinya teman-teman semuanya di sini sangat sekali ingin mendengarkan kisah apa yang
sudah Bapak Haji Taufik Kamil tuliskan dengan sangat baik di antologi tersebut, sehingga mendapat suatu kehormatan bagi belasan penulis yang ada di buku Beautiful Surrender. Di situ tulisan Bapak Haji Taufik Kamil ditempatkan di urutan pertama. Pasti kisahnya sangat menginspirasi bagi kita semua. Kisah apa itu, Bapak? Kami semua sangat menunggu ceritanya dari Bapak Taufik. Terima kasih Mbak Mila. Jadi di sini saya ingin ya saya sampaikan apa yang saya tulis ya, yang saya buat. Pertama kali ya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Zoom meeting 5 ya, bedah buku judulnya The Beautiful Surrender gitu ya. Jadi dengan kepasahan yang indah bisa mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Mendapatkan. Jadi di sini saya ya di sini ada ya terima kasih. Nah ya perlu saya sampaikan bahwa penulisan kisah ini adalah merupakan persembahan terakhir dari saya dan istri saya yang selalu mendampingi saya sehingga saya menjadi kuat. Saya menulis karena dikatakan bisa memberikan inspirasi. Jadi mau tidak mau saya terus menulis, mengetik ya. Sambil bersimbah air mata, saya ketik terus. Semuanya saya keluarkan. Apa yang saya tulis mengenai anak saya ini ya. Ya ini tadi perkenalan saya. Ini bukunya ya. Nah, jadi ya itu tadi, ketika malaikat atas perintah Allah mencabut buah hatiku tanggal 26 Juli tahun 2021, saya dan istri saya terkejut, ya, tersentak, terkejut, bingung dan tidak percaya bahwa anakku telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana tidak, tanggal 25 Juli malam jam 22 kami mendapat kabar bahwa dari rumah sakit bahwa penyerapan oksigen oleh Iksan hampir 100%, yang berarti harapan untuk sembuh semakin besar. Pada jam 2 dini hari tanggal 26 saya salat tahajud dan meminta kepada Allah agar anakku diberi kesempatan kedua untuk menyiapkan bekal dunia dan akhiratnya. Namun pada pagi harinya jam 6 kami mendapat kabar bahwa Iksan tidak terselamatkan lagi. Waduh, shock banget ya. Bahwa dicabut buah hati itu Allah pun mengatakan dicabut buah hatinya, katanya ya. Artinya sesuatu yang luar biasa. Sampai Allah pun mengatakan dicabut buah hatinya. Bahkan ada satu hadis yang menceritakan Allah sedang berdialog dengan malaikat. Jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku, kata Allah. Ya. Malaikat menjawab, ya. Terus Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut buah hatinya? Nah, Allah aja mengatakan buah hati. Terus malaikat menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan hambaku?
Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi waktu itu setelah mendengar kabar bahwa anakku dipanggil oleh Allah, kasarnya direnggut ya, direnggut sama yang punya. Saya dan istri saya mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, ini bagian daripada pujian kepada Allah dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, waktu itu ini ada seorang dosen teman saya mengatakan betapa sakitnya ditinggal oleh anak tercinta sehingga Allah memberikan ganjaran yang sangat hebat kalau ikhlas menerimanya. Ya. Nah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama Baitul Hamd. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa bukan? Jadi percaya tidak percaya, harus percaya ini hadis. Saya ini dan istri saya sudah punya rumah di surga. Ya, kayak dongeng aja ya, tapi harus percaya. Dan saya percaya bahwa dengan keikhlasan saya dan istri melepaskan ihsan, bahkan kita dahului dengan kata-kata Allahu Akbar. Allah menyuruh malaikat membangun sebuah rumah di surga yang dinamakan Baitul Hamd. Ya, mau percaya mau tidak, tapi silahkan dicari melalui Google boleh. Ya, jadi bukan untuk disombongkan, tapi ini saya dan istri sangat bangga. Anakku ini sudah membuat Allah dan para malaikatnya membangun sebuah rumah surga. Nah, inilah sebetulnya yang luar biasa yang saya terima akibat keikhlasan saya. Ya diambil anakku oleh Allah yang Maha Pengasih kehidupannya. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi sambil berlinangan air mata, saya terus mengetik kisah ini. Nah ini ditemani oleh fotonya nih Ibu Nur, Bu Astuti, ini kenal dengan ini anak saya, Iksan. Iya, pernah ketemu. Nah, ya, nah ini dia seolah mendorong saya terus menulis sehingga akhirnya oleh Mbak Bufi dan dari para macita ini, cipta karya ini ditaruh di nomor 1. Semoga menjadi inspirasi buat orang tua yang kehilangan anak apapun, walaupun tidak COVID, tapi meninggal, pokoknya itu begitu dia diambil oleh Allah, ucapkanlah pujian kepada Allah dan ucapkanlah istighfar. Insya Allah saya ini membuat ini, saya tulis ini untuk supaya para orang tua yang kehilangan anaknya itu menjadi tegar. Kita punya kapling loh di surga, nggak main-main. Oke. Nah, ini tadi kan sudah apa ganjaran Allah untuk orang tua yang dicabut buah hatinya. Mengapa masuk surga? Nah, mengapa disebut syuhada? Mengapa saya berani-beranian menyebut anak saya syuhada? Mengapa yakin anak saya masuk surga? Nah, ini buku bab saya ini sudah diedit ya, dipilihkan dari tulisan-tulisannya mana yang paling pantas untuk ditampilkan. Ini oleh namanya Coach Haikal ya. Dia salah seorang CEO.
juga. Tulisan hadis yang diambilkan dari buku saya ini adalah engkau bisa menghadap Allah dengan tanpa dosa sama sekali. Setiap sakit dan nyeri yang mengantar kepada kematianmu adalah penghapus dosamu. Hadis Ahmad At-Tirmizi disahihkan oleh Sunan At-Tirmizi. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin dia masuk surga karena dari janji Allah sendiri, ya, jadi bahwa dia masuk surga karena sudah bersih dosanya. Engkau bisa menghadap Allah dengan tanpa dosa sama sekali. Setiap sakit dan nyeri yang mengantarkan kepada kematianmu adalah penghapus dosamu. Nah, ini bahkan sampai ditulis, pantas saja kelak di hari kiamat, orang yang sehat akan berangan-angan menjadi orang yang sakit dan ditimpa ujian di dunia agar kedudukan mereka di akhirat menjadi tinggi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, halo, gimana, Mbak Mila? Masya Allah. Sudah habis waktunya. Almarhum Kang Ihsan itu meninggal pada usia berapa, Bapak? 42 tahun, Mbak. 42 tahun, mestinya udah jadi CEO juga nih di satu perusahaan. Masya Allah. Tapi dia malah diambil jadi CEO di Alam Sana. Kenangan apa yang paling Bapak Haji Taufik Kamil rasakan beserta istri tentang kesolehan almarhum semasa hidupnya, Bapak? Pada Ramadan 2020 dan Ramadan 2021, setiap sahur dan buka, anakku yang menyiapkan, ya, 2 Ramadan. Setiap hari anakku Kang Ihsan yang menyiapkan sahur dan buka. Kebetulan anak saya yang perempuan tinggal bersama kakeknya. Jadi kami tinggal bertiga dan setiap sahur dia yang menyiapkan. Setiap buka dia yang menyiapkan. Bahkan ada hadis kalau nggak salah, orang yang menyediakan buka puasa untuk yang puasa, wah ganjarannya luar biasa. Ini anakku 2 Ramadan bukan hanya memberikan makanan buka, tapi menyiapkan sahurnya juga. Ya. Jadi pantas masuk surga dong. Kemudian dicoba oleh Allah. Ketika Kang Ihsan ini masih ada, saya diuji, diberi sakit, ya, diberi sakit. Dan disitulah kelihatan aslinya Kang Ihsan. Dia sangat care, ya, kepada saya, mengantar saya ke klinik waktu itu, dan berbagai pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh anakku. Jadi saya itu di sela-sela almarhum kerja juga ya, Bapak ya? Kerjanya kebetulan dia memang sebelumnya dia kerja di Pusat Bank Pemukiman bersama Bu Nun, Bu Astuti dan lain-lain. Nah, kemudian dia karena apalagi dengan adanya penyakit COVID-19 ini, dia bekerja di satu apotek yang kemudian juga kena banyak yang kena COVID, sehingga dia pun melakukan pekerjaan-pekerjaan freelance lah ya.
bahkan bersama ibunya juga mau membuka kuliner gitu. Jadi ya kemudian juga beberapa hari sebelum sakit anakku ini Iksan mengurus, bukan hanya mengantar, mengurus ibunya operasi mata di apoteknya Kak beberapa hari sebelum dia sakit. Jadi saya nggak bisa mengatakan silahkan dinilai sendiri bagaimana anakku ini, ya inilah aslinya anakku. Dia kalau di belakang kami suka nangis, ya orangnya tinggi besar, tapi untuk orang tuanya dia sedih, dia suka menangis diam-diam di belakang, seperti itu. Dulu semasa kecilnya almarhum memang sudah seperti itu ya Bapak ya, ke orang tua? Oh iya. Baik, begitu, penurut, peka, iya, perasaannya halus, begitu ya Bapak? Iya, dan manja kepada ibunya. Manja kepada ibunya. Lebih Dia kalau ke dekat bapaknya, pada sang ibu. iya. Nah, gitu. Jadi kalau dia disebut syuhada, kenapa? Mengapa disebut syuhada? Boleh saya terusin ya, Mbak? Iya, monggo Bapak. Karena ada hadis yang mengatakan jika seorang mati ya, meninggal karena wabah, dia itu mati syahid. Ya, memang pada tanggal 26 Juli pagi itu setelah mendengar Kang Ihsan meninggal, oh ya, waktu itu kami sedang mengungsi di rumah mertua di Jalan Ciwulan, 21 Bandung. Bapak Haji Taufik mengungsi bersama istrinya, sedangkan almarhum sedang sakit begitu. Ya betul. Almarhum itu menjalani dua proses. Proses pertama isoman di rumah kami, ya, tempat tinggal kami, bersama dua orang. Yang satu perawat bapaknya ibu, perawat istri saya, bapaknya istri saya, dan yang satu yang asisten di rumah bapak saya. Jadi isoman bertiga di Jalan Rebab, Bandung. Nah udah gitu sesudah seminggu karena kondisinya Kang Ihsan itu tidak membaik, dia dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. 3 minggu di sana dan berbagai cerita banyak terjadi di sana. Dan yang pasti sejak divonis COVID ya, waktu itu masih di rumah di Jalan Rebab, itulah terakhir kami bisa melihat Kang Ihsan. Sesudah itu dia tidak boleh kontak dengan siapapun. Dia diurus oleh adiknya untuk isoman, ya. Kemudian setelah seminggu dibawa ke Hasan Sadikin menggunakan ambulans. Jadi adiknya berperan sampai dengan meninggalnya adiknya yang ngurus. Dan barangkali ibu-ibu di sini, semuanya ibu-ibu ya, bisa membayangkan ketika anak sakit, tidak bisa melihat wajahnya sekalipun. Tidak bisa, kalau kesakitan kan biasanya diusapin ya, ini nggak bisa ngusap. Ya. Terus kami dapat fotonya dari mana? Kami bisa melihat wajahnya. Waktu itu dia punya pacar yang rencananya akan menikah di akhir 2021 yang juga kena COVID tapi tinggalnya di Tasik. Nah mereka kontak melalui video call ya. Dari situ kami bisa. Oh gitu. Jadi Pak almarhum Kang Ihsan itu sudah punya tunangan begitu Bapak? Betul. Dan sama-sama sakit.
dan akan menikah di akhir Desember Berencana menikah di akhir Desember 2021. 2021. Tapi Kemudian almarhum 26 Kang Juli itu mulai sakit bulan apa, Bapak? ya mulai sakit bulan Juli ya, jadi selama sebulan, seminggu di rumah, 3 minggu di rumah sakit gitu. Dan selama kedekatannya sama adiknya Mbak Anissa bagaimana kalau almarhum Kang Iksan itu, Bapak, menurut jenengan semasa hidupnya dari kecil? ya ya namanya adik kakak ya, mereka beda 6 tahun ya, ada aja lah berantem kecil gitu ya. Bahkan adiknya suka judes sama kakaknya, padahal kakaknya baik-baik, meluk-meluk dia, apaan sih gitu ya, karena memang anak perempuan saya mandiri ya, dia nggak senang dimanja-manja. Tapi ketika adiknya ini ngurus kakang ini masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, dia menangis habis-habisan melihat kakaknya berada di antara puluhan pasien COVID-19. Bahkan ada yang sudah meninggal ditutup dengan kain putih. Di situ dia nggak bisa menahan nangisnya. Tadinya dia mencoba tabah ya, tapi melihat kakaknya yang dia sayangi ternyata itu berada di antara calon-calon syuhada. Nangis, habis-habisan nangis. Dan dia nangis terus gitu ya, sampai lagi nyetir mobil pun dia nangis. Jadi dia baru sadar bahwa dia itu cinta sekali sama kakaknya. Dan itu membuat kakang ini bahagia. Kalau harus meninggal, dia bahagia karena ternyata adiknya mencintai dia, bahkan rela mati-matian ya, berani mati ngurus kakaknya. Ya, dia mendatangi rumah kami, rumah yang dipakai isomannya itu, ngurus kakaknya, manggil ambulans dan seterusnya, dan ngurus dan mengantarnya dengan mobil yang terpisah ke rumah sakit. Gitu. Jadi ada kebahagiaan yang luar biasa di hati kakak. Adiknya itu ternyata yang judes-judes itu sayang sama dia. Gitu. Nah, seperti itu. Dan adiknya tidak mengizinkan kami orang tuanya untuk, ya memang udah nggak boleh ya. Bisa lihat fotonya ketika sedang kesakitan ya. Itu hasil dari selfie atau video call dengan pacarnya, namanya Mita. Seperti itu. Dan jadi anehnya, Bapak ya bukan aneh, beserta istri pada saat terakhirnya itu tidak bisa ketemu sama sekali atau sempat menjenguk di rumah sakit begitu, Bapak? Nggak bisa, kita nggak boleh datang, ya, ya sudah tidak bisa, apa namanya, ya nggak boleh aja sama sekali. Bahkan kita dapat fotonya kan karena video call sama pacarnya Mita, ya calon istrinya. Dan yang itu, Kang Iksan ini tidak mau kontak dengan kita, tidak ingin memperlihatkan penderitaannya. Jadi dia tidak mau melihat orang tuanya menderita, ya. Jadi ya udah dia lewat Mita itu kontaknya. Nah, cuma terakhir karena harus pasang ventilator ya, yang ada selang masuk ke tenggorokannya, udah nggak bisa, udah hilang kontak aja sama sekali. Dia nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai apa. Jadi udah terakhir. Jadi sampai dengan dimakamkannya kami tidak pernah bisa melihat. Jadi
Juli 2021 almarhum sudah mulai sakit, kemudian di rumah sakit selama 3 minggu Bapak ya? 3 minggu. 3 minggu. Almarhum meninggal pada Usia 42. usia 42 tahun. Pada saat almarhum meninggal, Bapak Haji Taufik mendapatkan kabar duka seperti itu, bagaimanakah cara Bapak beserta istri memasrahkan diri, berusaha mengikhlaskan di saat kabar duka seperti itu. Apalagi di saat-saat terakhir itu tidak bisa bertemu sama sekali. Bagaimana Bapak? Ya, karena walaupun sambil terbingung-bingung, sambil terbengung-bengung, kami mencoba meresapi arti dari hadis, ya, yang mengatakan bahwa anakku itu bersih sehingga masuk surga, ya. Bahkan sampai ada drama lah disebut, jadi semacam negosiasi antara Allah dengan anakku Kang Ihsan. Allah bertanya, seberapa hebat kamu bisa membahagiakan orang tua kamu kalau diberi kesempatan hidup? Sampai begitu. Seberapa hebat kamu? Kenapa? Itu sebuah renungan Bapak Ya. Taufik pada saat awal-awal dapat berita duka, kemudian berusaha mengikhlaskan seperti itu, Pak. Betul. Menghibur Dan diri yang tambah sendiri. ikhlas. Ya, sebetulnya yang menghibur Allah ya. Kami hanya diberi ilham. Oh gitu. Ya, jadi dengan memahami hadis yang setulus-tulusnya bahwa anak saya masuk surga. Kemudian ketika pagi-pagi itu jam 6 itu mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Kang Ihsan ini sudah tiada, istri saya menangis-nangis, meratap-ratap ya. Tapi ada adiknya istri saya. Kang Ihsan itu mati syahid katanya. Berulang-ulang mau mengatakannya kepada kami, kepada istri saya. Ihsan itu mati syahid. Belum tentu kita akan mati syahid. Jadi jangan bersedih. Ya, jadi tetap aja lah ya. Namanya kehilangan anak. Apalagi sudah definisinya dari Allah. Dicabut buah hatinya. Seperti itu. Jadi disebut mati syahid berulang-ulang. Sampai beberapa hari kata-kata mati syahid itu saya coba cerna. Nah, akhirnya hati kami menjadi jernih setelah ya mati syahid. Orang lain belum tentu mati syahid. Bahkan ada teman saya itu mengatakan, bahagialah Pak Taufik dan Ibu Lia, ya, karena punya anak yang insya Allah kelak bisa menjemput orang tuanya di pintu surga katanya. Sedangkan kita nih, kami mencium bau surganya aja juga belum tentu. Tapi Kang Ihsan itu sudah. Nah, itu yang membuat kami ikhlas, membuat kami pasrah, kami nerima. Dan juga yang harus dipahami itu adalah keikhlasan Kang Ihsan sendiri untuk meninggalkan orang-orang tercintanya. Dia sangat mencintai ibunya, sangat mencintai keluarganya, mencintai ayahnya, mencintai adiknya, dan terakhir dia punya calon istri itu yang dia juga sangat cintai, sangat sayangi, tapi dia rela meninggalkan
kami demi nantinya bisa menjemput kami di pintu surga. Gitu. Kemudian Ya gitu. di saat-saat seperti itu, saat ini yang Bapak Taufik sudah menulis ya untuk sekaligus memotivasi diri sendiri, juga menginspirasi bagi kami semua, memberikan teladan bagi kami semua tentang mengajarkan arti sebuah kesabaran, arti sebuah ketabahan. Pesan apakah yang bisa Bapak Taufik sampaikan kepada kami, para orang tua yang hadir pada malam hari ini, Bapak? Ya, ini yang saya sering ucapkan kepada orang tua atau pasangan-pasangan yang punya anak, ya, yang masih kecil atau yang sudah besar. Saya katakan kepada mereka, sayangilah anakmu, sayangilah buah hatimu, sayangilah. Jangan khawatir, memanjakan anak tidak akan membuat anak itu lembek. Jangan sampai menyesal. Jujur, saya ada guilty feeling yang sangat menyakitkan, yaitu bahwa saya rasanya kurang memanjakan anak saya karena anak saya laki-laki gitu. Nah itu ya saya nyesel. Kalau tahu dia akan tiada mendahului kami, saya akan sayangi dia, akan saya manjakan dia. Jadi kepada orang tua jangan rugi memanjakan anak, ya, mau anak perempuan, mau anak laki-laki. Kalau bisa ngumpul, ya, walaupun misalnya anaknya udah mahasiswa, udah kerja, kumpul di kamar tidur bersama ayah ibu, ngobrol, dongeng dan sebagainya. Lakukan itu, insya Allah, ya, insya Allah tidak akan apa namanya, tidak akan jadi lembek anak kita. Sayangi aja. Bahkan kasih sayang orang tua itu merupakan kekuatan bagi anak untuk menjalani hidup selanjutnya. Ketika ibunya, khususnya ibunya masih ada, dia masih bisa pulang. Kalau dia di luar kota, dia bisa mengunjungi ibunya, ya, mengunjungi bapaknya, minta doanya. Dengan diusapin kepalanya aja, anak kita itu merasa menjadi hebat. Jadi pesan saya untuk yang punya anak, sayangi anaknya lah, ya, jangan rugi, jangan takut anak menjadi lembek. Ya, jadi sekali lagi kasih sayang orang tua itu justru kekuatan bagi anaknya untuk menjalani hidup selanjutnya. Bahkan bisa kuat untuk mengalami cobaan-cobaan. Insya Allah. Juga anak-anak, ya, sayangilah orang tuanya. Sayangilah orang tuanya, ya. Karena itu dapat barokah dari Allah. Jadi itulah pesan saya untuk orang tua yang punya anak, sayangi anakmu. Ya. Oh ya, satu cerita nih. Ketika akhirnya jenazah sampai di taman TPU Ciputra, berbungkus kan kain, ya, plastik warna orange. Saya menyolatkan anak saya di makam tersebut, ya. Jadi jenazahnya ditaruh di atas gundukan tangannya. Saya menyolatkan anak saya. Dramatisnya apa? Saya beberapa bulan yang lalu pernah minta anak saya, Kang, belajar sholat jenazah. Papa nanti minta disolatkan sama Kang San kalau meninggal.
kenyataannya saya yang menyolatkan anak saya. Dan lebih dramatis lagi, saya membagikan buku Yasin tentang Yasin anakku ke tetangga-tetangga. Padahal biasanya anak-anak yang membagikan Yasin orang tuanya. Nah, inilah drama-drama dalam kehidupan saya. Jadi sekali lagi nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sayang sama anaknya ya, yang sayang, jangan takut. Anaknya tidak akan menjadi cengeng, malah menjadi kuat. Bapak Taufik sekarang 69 tahun, geng. Terus Betul. dulu semasa almarhum Kakek Ihsan masih kecil, Mbak Anissa masih kecil, bagaimana Bapak Taufik beserta istri mengasuh kedua buah hatinya itu sampai bisa menjadi anak yang penurut, peka, kemudian punya perasaan yang halus sehingga yang tadi bisa saya tangkap itu tidak mau menyusahkan orang tua begitu Bapak. Meskipun beliaunya itu almarhum adalah seorang laki-laki ya, tapi sangat-sangat luar biasa hal yang seperti itu. Bagaimana Bapak pola pengasuhannya dulu semasa kecil? Iya. Sebetulnya yang sangat berjasa istri saya ya. Istri saya walaupun kadang-kadang judes tapi terlihatlah ya oleh anak itu bahwa judes ibunya itu bukan judes garang ya, tapi ada kasih sayang di baliknya ya. Walaupun kita punya babysitter ya, istri saya juga bekerja PNS ya, tapi setiap pulang kantor itu yang pertama diambil itu anak-anak, mau yang besar maupun yang kecil. Ya entahlah, mungkin ada apa ya, aura kasih istri saya yang menyebabkan anak-anak itu sangat nempel sama orang tuanya. Jadi ketika pulang kantor, sekantor sama Bu Nur dan Bu Astuti dan siapa lagi, satu lagi, Bu Nade, Bu Nade satu lagi dia datang. Itu ya jadi anak-anak tuh nempel gitu sama. Walaupun ada babysitter seorang satu, ya kami dua-duanya PNS, tapi menyempatkan menyisihkan uang untuk bisa ngurus anak-anak ya, terutama makannya ya, vitamin seperti itu. Dan yang pasti semuanya juga dibimbing oleh Allah ya. Jadi semuanya dalam bimbingan Allah ya, anak-anak ini. Anak saya itu Kang Ihsan itu ketika umur 4 tahun sudah bisa puasa. Saudara sepupunya tidak puasa. Mereka makan es krim di depan anak saya. Tapi anak saya tidak puasa. Alhamdulillah. Jadi ya itulah. Jadi ada apa namanya? Ada bimbingan dari Allah, tuntunan dari Allah kepada anak-anaknya langsung. Jadi tidak kepada kami, tapi kepada anak-anak. Jadi salat 5 waktu, berdoa, mendoakan anak ketika tidur, ya, didoakan kepada ubun-ubunnya. Itu. Nah, ya, ini Pak, yang paling penting bagi kami para orang tua yang masih jauh lebih muda daripada Bapak Taufik yang sudah berpengalaman, sangat berpengalaman sekali, yaitu meskipun kerja di luar, tapi tetap quality time buat anak yang utama, Bapak ya. Betul. Doakan, ya pada saat tidur. Saya persilahkan
teman-teman, Ibu Nur Hasana, Mbak Elis, Coach Kofi, Bu Noy, dan yang lain, saya persilahkan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada narasumber kita pada malam hari ini. Saya persilahkan. Mangga. Iya, silakan mungkin kalau ada yang ingin disampaikan kepada Pak Taufik ataupun ingin bertanya. Bertanya Kisahnya- ataupun menyampaikan sesuatu, sharing bersama Hmm, Bapak Taufik. Kisahnya menarik sekali sih Pak Taufik ini, bikin terharu. Silakan untuk yang lainnya teman-teman, mungkin ada yang ingin bersuara di sini. Kisah yang luar biasa bagi kami, saya yang anak-anaknya masih remaja dan kecil-kecil, mengingatkan untuk lebih bonding dengan anak lebih terjalin meskipun kerja. Monggo. Belum ada yang bertanya? Mungkin proses menulis Bapak pada saat itu sambil menulis begitu, kenangan-kenangan itu semuanya bisa muncul kembali gitu Bapak ya. Betul. Berapa lama proses menulis itu? Ini saya sangat luar biasa sekali di usia Bapak Taufik yang sudah 69 tahun ini masih bisa seproduktif ini. Sebetulnya saya mengetiknya itu hampir 20 lembar tuh ya. Hampir 30 lembar. Itu kemudian diedit menjadi 10 lembaran ya jatahnya. Jatah untuk buku antologi ini. Seminggu 2 minggu saya tuh sebetulnya sudah selesai, tapi kemudian diperiksa dulu oleh istri saya, barangkali ada terutama ucapan terima kasih yang ya banyak diedit juga ya. Itu ya 2 minggu sudah selesai, bahkan saya sempat konsultasi dengan Teh Ine yang kemudian mengenalkan saya dengan Mbak Pupi dan sebagainya. Itulah kalau memang peristiwanya masih hangat, ngalir aja gitu ya, sambil gosok mata ya, sambil nyingsing gitu ya, kalau buat ini tisu di mana-mana, terus ngetik. Alhamdulillah oleh Allah diberikan teknologi komputer sehingga semuanya mudah. Jadi ya total sebulan barangkali atau kurang ya, saya sudah bisa menyelesaikan, yang kemudian oleh Mbak Pufi dan tim, oleh Coach Haikal disunting lagi, di apa namanya, di edit. Bahkan saya nggak menyangka di bagian belakang ada kata-kata yang luar biasa yang dibikin dalam huruf. Nah, mudah-mudahan ini bisa kebaca. Nah. Bila saatnya tiba, ya, bisa Bapak, bisa. Ya, isinya begini ya, ini memang kata-kata dari saya, tapi titiknya dibesarkan oleh penerbit, oleh Coach Haikal. Bila saatnya tiba,
kata-katanya. Jemputlah papa, mama, Ica dan orang-orang terkasih Kakang di pintu surga. Wah, itu tulisnya dibesarkan gitu ya. Terus ya anakku syuhada gitu. Jadi saya merasa setelah diedit ini jadi lebih hidup ya, lebih menyentuh, lebih masuk. Ya. Terima kasih kepada Coach Haikal dan Coach Hufi. Saya manggil Mbak Aya dulu ya, karena masih muda sekali. Seperti itu. Jadi bahkan, nah inilah, ini yang membuat saya ingin menjadi penulis. Ya. Saya udah punya satu judul lagi, tapi mudah-mudahan tidak antologi lah. Harus bisa 100 lembar. Saya sementara teman-teman saya. Ini ya, yang bisa teman-teman dicontoh ini, inspirasi lagi ini, semangatnya Bapak. Ya, oke. Semangatnya ini. Jadi dari Zoom kita malam ini, sangat-sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan. Selain dari kisahnya Bapak Haji Taufik sendiri, yang mana memang tujuannya memotivasi dirinya sendiri, terutama Bapak ya, untuk healing, kemudian memberikan inspirasi pada kita semuanya. Kemudian yang satu lagi adalah hal yang paling menarik adalah contoh buat kami semua tentang cerita, kisah bahwa pengasuhan anak itu bagaimana. Nah, kemudian yang paling penting adalah semangatnya Bapak Taufik yang luar biasa, meskipun usianya sudah 69 tahun, masih bisa bermanfaat, masih bisa memberikan teladan bagi kami semua. Bahkan ini kepinginnya tidak sampai di buku antologi saja, Bapak ya. Nah, iya. Tulisan Bapak Taufik ini di buku Beautiful Surrender ini bisa dibaca di buku itu di penulis pertama, Bapak ya, penulis pertama. Ya. Iya. Ya. Nah, buku itu bisa diperoleh, didapatkan, bisa dibeli lewat Coach Bufi, bisa lewat Bapak Taufik juga bisa, atau nanti diarahkan ke Mbak adminnya nanti, senilai 159.000 saja. Belum termasuk ongkir. Iya, tapi ada plusnya Bapak, yaitu masih gratis audioterapi surrender ini yang luar biasa juga ini. Ya, betul. Didapatkan audioterapi. Nah, ini penting. Betul, Mas. Iya, masih dalam masa pre-order ini di gelombang 2 mulai tanggal 3 sampai 17 Januari. Jadi tapi sampai Februari nanti. Gimana, Bapak? Bukan sampai Januari saja, tapi sampai awal Februari. Sampai awal Februari, masih dalam masa pre-order. Dalam buku ini ada berapa penulis, Bapak? Ada 16 penulis. 16 penulis. Kalau di
penulis satu saja sudah hebat seperti ini, apalagi nanti di penulis kedua sampai di akhir nanti. Penulis ke-16. Pasti ini adalah kumpulan orang-orang yang sangat menginspirasi kisahnya bagi pembaca ya Bapak ya. Ini juga ada satu kisah Negeri Keukenhof, I'm in Love. Ini ditulis oleh Pak Yudi yang istrinya meninggal juga sesudah anak saya karena COVID-19. Ini nomor 9, penulis ke-9. Iya. Jadi Ya, sebetulnya ini kisah-kisah luar biasa ya. Ini ada Ya Fattah, Ya Latif. Ya. Malam tadi kau hadir tapi aku lupa datang dan sebagainya. Ini kisah bagus-bagus. nyata, ya Pak ya. Kisah Ya. nyata yang ditulis, Ya. yang memberikan inspirasi bagi pembacanya. Bagaimana pada saat peristiwanya berlangsung, kemudian bagaimana jenengan, Bapak Taufik dan penulis yang lain menemukan titik pasrahnya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa segala sesuatu yang kita alami itu tak lepas dari kuasa Allah ya Bapak ya. Tidak lepas dari kuasa Allah. Tulisan Bapak Taufik yang berjudul Anakku Syuhadaku. Anakku Syuhadaku. Syuhada artinya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid insya Allah dijamin di surganya Allah Bapak ya. Sampai-sampai ya itu tadi yang seperti Bapak Taufik sampaikan, sampai dibesarkan oleh Coach Haikal bahwa almarhum akan menjemput Bapak Haji Taufik beserta istrinya nanti di surganya Allah. Dan adiknya. Dan orang-orang terkasih. Dan orang-orang terkasihnya bersama Mbak Ica. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Monggo, masih ada waktu. Dari Mbak Elis cukup. Dari apa? Enggak, kayaknya sudah cukup. Kisahnya sangat menginspirasi dan menarik sekali punya Pak Taufik ini. Jadi kayak ada pembelajaran tersendiri kepada orang tua, di mana kita ya harus belajar bisa menyayangi anak-anak ya sebelum, siapa tahu nanti yang diambil duluan anak ketimbang orang tuanya, seperti itu kan, kita nggak tahu umur ya, seperti itu. Ya. Betul Bu Fufi, karena saya sendiri juga mengalami kakak kedua saya lebih dulu meninggal. Itu Masya Allah, ibu saya itu sampai tidak bangun 1 bulan dulu. Seperti itu memang kehilangan orang tua yang kehilangan anak benar-benar luar biasa memang perasaannya Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Noy? Bu Nur Hasanah? Atau lagi ada di jalan posisi? Kalau Bu Nur tidak Hasanah, ada, monggo. Kalau tidak apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa Mbak, ditutup saja seperti itu. Ini Bu Nur Hasanah kok buka mic-nya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Belum kedengaran suaranya. Iya. Suaranya belum kedengaran Bu Nur.
Mungkin mic-nya yang enggak. Iya. Oke, Bu Nur. Mic-nya Bu Nur belum keluar suaranya. Mic di ininya headsetnya mungkin nggak masuk. Iya. Nah, Bu Nur suaranya nggak ada. nah, Nah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bu Nur. Nah, ya, saya memang teman dekat sekali sama beliau karena kami bersama-sama dari Puskim dari tahun berapa 79 ya saya masuk Puskim, dan kebetulan kami ini bertiga sama kebetulan Ibu Ida Yudiarti nggak ada, punya anak itu dengan tahun yang sama Iksan. Saya Dita September, Ibu Lia Oktober ya Iksan ya. Dan Betul. terus Ibu Ida Desember. Jadi kami tahu sekali bagaimana Ibu Lia membina Iksan itu ya menjadi orang tuh. Jadi ya kami betul-betul berjuang lah karena kebetulan sama anak kedua juga sama Bu Lia itu. Jadi saya waktu mendengar sakit waktu tidak bisa sama sekali, saya itu sangat sekali, apalagi orang tuanya, saya aja sendiri sudah cukup merasakan sangat ini merasakannya itu sangat sedih sekali sampai ini. Makanya suatu pagi meninggal itu yang saya dengar, loh kok sudah ini gitu cepat sekali. Pada saya menanya sehari sebelum itu saya masih menanya di dalam WhatsApp itu Ibu Lia masih menyatakan baik. Makanya betul kata Pak Taufik tadi itu, kaget sekali mendengarnya. Ya tapi mungkin itulah yang terbaik. Apalagi kita dengar dengan mati syahid, ya kita juga harus bersyukur kita tidak akan bisa seperti itu. Ya saya hanya pesan Ibu Lia, Pak Taufik, Ica, ya kita bersabar saja, ikhlas. Yang pertama ikhlas. Apa yang diberikan itu adalah yang terbaik. Itu aja saya sampaikan. Nanti saya insya Allah mau beli bukunya di mana Pak Taufik? Pak Taufik langsung bisa, Bu Nur? Oh di situ. Iya, pesan ke Bapak Taufik bisa. Oh ya, terima kasih. Itu saya nggak bisa menyatakan apa lagi karena saya juga cukup merasakan apa yang dirasakan Ibu Lia dan Pak Taufik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nur. Ini Iksan, Kang Ihsan bersama Mita calon istrinya yang rencananya akan menikah akhir Desember ini. Wajahnya tersenyum bahagia ya. Ini makanya ini menjadi penguat hati saya melihat senyumnya dan seolah-olah mengatakan bahwa dia sudah bahagia di alam sana. Dan ini sebagai gambaran, ini saya, istri saya Belia, Kang Ihsan dan adiknya, adik Ica, Anissa ya. Ini bapak kami umurnya baru meninggal tanggal 6 Januari kemarin pada usia 98 tahun. Sedangkan Iksan duluan meninggal tanggal 26 Juli pada usia 42 tahun. Tapi ini kan kersane Gusti ya. Itu umur Allah yang punya, Allah yang ngatur. Ini 98 tahun ya. Ketika anak saya meninggal ya dia masih ada gitu. Saya sampai mikir-mikir apa pertimbangan Allah gitu ya nyabut anak saya dulu. Ternyata Allah maha bijaksana. Maha kasarnya begini, Allah menyiapkan Kang Ihsan untuk menarik kami, termasuk menarik kakinya ini untuk masuk surga. Ya, karena syuhada itu punya apa namanya, bisa menarik 70 anggota keluarga yang dicintainya. Jadi dia disiapkan nih, disiapkan untuk saya, untuk
Ya, ini mungkin untuk akinya nih kebetulan dimakamkan di pemakaman di makam keluarga di Ciputra. Jadi mereka mungkin sedang ngobrol sekali. Gitu. Iya. Dramatis ya. Ya, silakan. Dramatis dan menginspiratif, Bapak. Jadi memang benar-benar kisah yang tertulis di dalam buku The Beautiful Surrender ini adalah kisah-kisah nyata yang diabadikan dalam tulisan, sehingga untuk Bapak Haji Taufik Kamil sendiri meskipun almarhum sudah tidak lagi bisa dilihat secara kasat mata, tetapi kisahnya tetap abadi di hati keluarga, juga pembaca yang dapat menginspirasi. Nah, sekali lagi, buku ini bisa didapatkan lewat Bapak Taufik sendiri, atau lewat saya, atau Ibu Fufi yang adminnya ada di layar, ya, informasi pemesanan. Istimewanya buku ini sekali lagi ada gratis audio terapi surrender. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, senilai 159.000 mendapatkan buku sekaligus audio terapi. Kisah-kisah 16 kisah itu dari 16 orang yang bisa dijadikan pelajaran hidup bagi kita semuanya. Oh iya. Apa ada Maaf. yang disampaikan untuk terakhir kalinya untuk pertemuan kita kali ini, Bapak Taufik? Ya, walaupun saya tahu anak saya udah bahagia di alam sana, ya, tapi sebagai orang tua, rasa kangen itu selalu ada, ya. Jadi itu tidak bisa hilang. Kangen terhadap anak, kangen terhadap anakku, Kang Iksan ini kadang-kadang nyelip, ya, muncul. Nah itu nggak usah ditolak, biarin aja. Itu ada memang sudah apa ya? Sudah garisnya Allah, ya, sudah tulisannya Allah. Oh, dan satu lagi nih, pesan penting, kalau mau marah kepada anak atau kepada pasangan, baca aja ta'uz 3 kali. Ya, insya Allah tuh marahnya hilang. Kalau belum hilang juga, baca 6 kali, baca 9 kali, baca 10 kali, sampai itu marah itu hilang. Ya, karena marah itu buatan syaitan. Karena itu sering-sering bacalah ta'uz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan-setan yang dirajam. Jadi kalau mau marah sama anak, senakal apapun anak, baca ta'uz. Malah juga, kamu anak nakal, baca ta'uz. Walaupun mungkin sambil, tapi baca menghapus hasutan syaitan di dalam hati. Itu Bapak ya, benar. Membaca ta'awud adalah salah satu Jadi cara. kalau mau marah sama anak, Iya, baca ta'awud. baca ta'awud. Nah, ini juga yang Mau marah terima sama kasih. pasangan, baca ta'awud. Baca ta'awud, pengingat bagi kita semua. Baik, Bapak Haji Taufik Kamil beserta teman-teman semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah 1 jam lebih kita silaturahmi virtual. Nah, saya yakin setelah selesai dari Zoom ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik bersama. Insya Allah pesan yang disampaikan Bapak Taufik Kamil
pasti akan kami ingat, kami praktekkan bersama anak-anak. Terima kasih atas waktunya Bapak Taufik Kamil. Semoga Bapak Taufik, istri, beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita semuanya tidak terkecuali pada malam hari ini dan seterusnya semoga tetap diberikan iman Amin. dan kesehatan sehingga Amin. meskipun di dalam komunikasi hanya lewat virtual saja ataupun dalam dunia maya tetapi kita sama-sama saling mendoakan. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini sudah terlaksana Zoom dengan narasumber Bapak Haji Taufik Kamil. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Taufik Kamil beserta para peserta Zoom pada malam hari ini. Saya Ya, terima kasih. sebagai pewara pada malam hari ini, mohon maaf bila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wa bihi nasta'inu ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Taufik dan teman-teman. Wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Pak Taufik, terima kasih. Semangat, sehat selalu. Salam buat Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Nur. Iya. Mbak Mila, Mbak Ufi semuanya, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Terima kasih Pak Mila, terima kasih Pak Taufik, Ibu Nur. Iya, izin pamit. Assalamualaikum. Semuanya.